Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Amin, NPM 2012-5239, ingin mempresentasikan tentang asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, apakah kamu tahu apa itu asesmen? Nah, asesmen itu adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, perkembangan belajar peserta didik, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi, asesmen itu adalah suatu aktivitas yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Setelah memahami apa itu asesmen, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Asesmen itu ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen formatif itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian siswa pada suatu materi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen formatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu, pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran, makanya asesmen formatif ini menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, jadi di dalam asesmen formatif tidak hanya bertumpu pada guru saja tetapi juga melibatkan peserta didik dalam melakukan penilaian. Penilaiannya dapat berupa penilaian diri, penilaian antar teman, dan lain-lain. Yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dirinya sendiri apakah sudah memahami suatu materi pembelajaran ataukah belum. Guru dapat meminta hasil penilaiannya agar dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu belajar peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah naik dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Jadi asesmen formatif ini tidak hanya menilai aspek pengetahuan siswa yang diketahui dari nilai hasil ujian akhir saja, tetapi juga memperhatikan segala aspek dalam perkembangan belajar siswa. Yang kedua, asesmen sumatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu, pertama, dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Biasanya dapat berupa ujian tengah semester, akhir semester, atau ujian akhir tahun pelajaran. Kedua, pelaksanaannya bersifat formal, maksudnya memerlukan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Instrumennya bisa berbentuk tes, produk, unjuk kerja, dan lain-lain. Ketiga, sebagai bentuk-bentuk pertanggungjawaban sekolah, makanya hasil asesmen sumatif ini biasanya berupa nilai yang dibuat dalam raport. Keempat, digunakan peserta didik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Tentunya untuk mengetahui efektivitas suatu program pembelajaran, dapat dilakukan evaluasi berdasarkan nilai akhir hasil belajar siswa. Selanjutnya pelaksanaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen formatif itu dilaksanakan saat awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan siswa dan juga dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung yang berguna untuk meningkatkan kemajuan belajar siswa. Nah, asesmen formatif ini berorientasi pada perubahan mutu belajar siswa, bukan berorientasi pada kualitas nilai siswa. Sedangkan asesmen sumatif pelaksanaannya dilakukan pada akhir proses pembelajaran yang bertujuan untuk menentukan ketercapaian pembelajaran siswa. Jadi, hasil dari asesmen sumatif ini digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar yang biasanya berupa raport. Kemudian, kita akan membahas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai kompetensi tertentu pada tujuan pembelajaran yang telah dilaluinya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi untuk membantu guru menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Hasil analisis tadi dapat digunakan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai kepada peserta didik. Dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, guru tidak disarankan hanya menggunakan angka mutlak seperti 75, 80, 90. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun jika memang diperlukan, guru dapat menggunakan rentang nilai misalnya 70, 80,
90 tetapi tetap harus memberikan deskripsi atau penjelasan di setiap interval tersebut. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya, pertama, menggunakan pendekatan deskripsi. Pada pendekatan ini guru dapat mengisi checklist pada kriteria memadai untuk peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Sebaliknya apabila ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka guru dapat memberikan checklist pada kriteria tidak memadai. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan rubrik. Deskripsi pada pendekatan rubrik ini lebih komprehensif dibandingkan dengan deskripsi kriteria. Kesimpulan dicantumkan pada akhir kriteria tujuan pembelajaran sebagai penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum. Yang ketiga, menggunakan skala atau interval nilai. Untuk menggunakan pendekatan ini guru dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Guru diberikan kebebasan untuk menentukan interval yang sesuai. Kemudian contoh kriteria ketercapaian pembelajaran. Nah, di sini ada contohnya yaitu, salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, maka dapat digunakan beberapa pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, jika menggunakan pendekatan deskripsi kriteria, maka kriterianya yaitu, laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan rubrik. Nah, di sini kriterianya bisa berupa isi laporan dan dari segi penulisannya apakah baru berkembang, atau layak, atau cakap ataupun sudah mahir. Yang ketiga, dengan menggunakan pendekatan interval. Jadi di sini ada interval nilainya yang sudah ditentukan oleh guru misalnya dari interval 0 sampai 40, 41 sampai 70, dan 70 sampai 100. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, jikalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.